Cuma pada pedet angka kematian itu berkisar antara 80 sampai 100. Nah, yang saya khawatirkan nanti ini kan mendekati Idul Adha gitu. Lalu lintas ternak kita kan akan lebih tinggi. Ini kan masih tahap awal, cuma saya mengantisipasi jangan sampai ini kemudian menjadi resiko kepada kita semua. Karena kan sekarang mau wabah nih Pak, PMK dan LSD tahu Pak? Yang nah ini kan kasusnya baru mencoba ini, dan penularannya itu hampir sama dengan COVID, nggak perlu bersentuhan. Aerosol, cukup dengan aerosol, dia bernafas, kemudian nafasnya terbang, kena ke sapi yang lain atau kena ke baju kita pulang, kita bawa ke sana, itu sudah bisa pindah. Nah, efek apa yang terjadi adalah pertama, ciri-cirinya itu kukunya itu belah, kuku kaki itu belah, kemudian sampai yang parahnya adalah kukunya itu bisa copot. Kemudian mulutnya itu terkelupas lapisan mukosanya, dan lidah itu bintik-bintik kayak orang sadawan. Nah, untuk kasus kematian memang sampai saat ini masih belum banyak. Di Jawa Timur sendiri yang awal terjangkit itu lebih kurang 1.200 ekor, itu yang masih baru puluhan ekor. Belum, artinya angka kematian masih cukup rendah. Cuma pada pedet angka kematian itu berkisar antara 80 sampai 100. Nah, yang saya khawatirkan nanti ini kan mendekati Idul Adha gitu. Lalu lintas ternak kita kan akan lebih tinggi. Nah, saya menyarankan proteksi awal lebih baik. Jangan sampai kena dulu baru kita melakukan proteksi. Jadi sebisa mungkin kalau seandainya, karena kan saya lihat, saya nggak tahu kalau saya salah mau diproteksi. Saya lihat kan sapi di sini kan dilepas. Nah, posisi dilepas itu tentu akan lebih rentan dibandingkan sapi yang dikandangkan. Karena kan contoh sapi dari kampung sebelah mungkin ketemu sama sapi yang di sini, salaman dia tanggal lebaran terus ini pulang. Nah, nyampe di sini padahal kita udah tetap nih di kandang gitu. Sapi dari mandi segala macamnya datang dia mau silaturahim juga ke sini kan, atau ke manusianya, ke peternaknya main ke rumah. Nah, itu mungkin tahap awal. Saya belum bisa untuk menyampaikan lebih lanjut karena ini memang masih tahap awal. Lebih baik kita pencegahan dini lah. Karena kami pun di BPTU sekarang seperti tadi yang sampaikan pengen main ke BPTU, kami memang sudah lockdown sekarang. Saya kemungkinan besok pulang itu harus ada dua pilihan. Kalau enggak saya harus desinfeksi diri dulu, kalau enggak saya harus ngelucu. Karena begitu ketatnya kami di BPTU sekarang, dan setiap pagi sekarang saya harus melewati biosecurity untuk disemprot. Nggak ada pembatasan dari Pak. COVID kemarin Pak? Ya, seperti itu ya Pak. Dia tidak menular ke kita. Ke Indonesia nggak menular. Cuma kita vektor, kita pembawa. Itu masalahnya. Jadi pembawa ini kita bawa, kita pergi ke kandang. Ini Pak, ya, untuk mengetahui tahap awalnya Pak. Kalau yang umpamanya gigi mulutnya itu udah parah ya kan, itu kan ada tahap awalnya tuh. Ya. Nah yang disinggung Bapak tadi, kita kan udah agak mendekati hari raya Idul Adha nih. Itu sudah larang nih jual belinya. Itu kita gimana kita bisa mengetahui Pak? Sekarang itu yang menjadi PR kita bersama Pak. Artinya sebenarnya itu PR-nya lebih ke kesehatan hewannya. Karena virus ini masa inkubasinya di dalam tubuh itu 2 sampai 14 hari. Jadi kalau sekarang kena, kan nggak apa-apa. Munculnya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah itu yang menjadi, kecuali kalau kayak kita ditutup gitu. Sekarang ditutup, sekarang lukanya. Ini mah enggak, ditusuknya sekarang lukanya 2 minggu lagi. Nah itu yang menjadi masalahnya itu. Makanya tindakan preventif di awal memang sangat dibutuhkan. Nggak bisa kita sekarang nanya ke saya ini gimana Pak ciri-cirinya, ciri-ciri kena saya bisa. Kalau udah kena dia panas gitu, kaki pincang gitu, bibir melepuh, udah kena gitu. Tapi kalau waktu masa inkubasinya nggak ada yang tahu gitu, kita nggak tahu pasti. Sama kayak kita kena COVID kan udah demamnya baru tahu kita kena COVID. Inkubasinya kita belum tahu. Nah itu yang menjadi masalah.
Nah, dari 1 sampai 14 hari. Iya. Seandainya ini kadung telanjur, umpamanya sudah kebeli, kita potong, kita konsumsi, apa efeknya ke kita? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, kalau sapi yang LSD itu memang tidak dianjurkan dimakan. LSD nih, tapi kalau PMK itu boleh dagingnya dimakan. Karena kebiasaan baik kita di Indonesia tidak makan daging mentah, lebih aman lagi karena kita pas direbus pada suhu 70 derajat Celcius, dia virusnya insya Allah sudah mati. Artinya untuk dikonsumsi aman. Cuma permasalahannya kan dia menular antar ternak ini loh, yang menjadi masalah. Nah, jadi satu lagi Pak, kalau berandai-andai Pak, kalau seandainya udah kena Pak, jadi penanganannya gimana Pak? Sapi itu harus karantina Pak, karantina. Keluarkan dia dari kandang, dan sapi yang ada di kandang itu ya harus dikontrol jadinya gitu. Karena kalau ketahuannya kan sudah kena gitu. Berarti artinya selama 14 hari ini 2-4 hari mungkin dia udah bercampur-campur lah di dalam itu kan, artinya udah anginnya udah kemana-mana gitu. Tapi yang udah terdeteksi kena itu keluar langsung untuk dipisahkan, bukan keluar untuk di stamping out, bukan dikalin ya. Karena kalau yang dewasa itu bisa sembuh dengan sendirinya, cukup diberikan vitamin. Nah itu tinggal minta ke dinas tempat. Misalnya ada kalau nggak salah saya sih kalau karena kan belum ada instruksi lanjutan, tapi memang akan ada upaya khusus untuk PMK ini. Dan kita sudah bebas nih, sekarang muncul lagi. Nah ini yang antisipasi yang ini, walaupun bisa dikendalikan, ya tapi kalau tidak kita lakukan bersama ya tidak terkendali. Karena yang paling dekat dan kontak langsung dengan ternaknya kan di peternaknya. Kalau ya contohlah saya sebagai wakil dari pemerintah pengambil kebijakan, buat kebijakan ternak seperti ini, bangunnya seperti ini. Tapi kan pelaksanaannya kan peternak, yang akan melaksanakan langsung itu peternak. Nah, itu himbauannya seperti itu. Karena saya mengkhawatirkan nanti lalu lintas antar pulau, lalu lintas antar daerah itu akan menjadi dipersempit. Jika sapi, contoh Aceh kan kena, tentu Aceh ketika mengeluarkan sapi ke Sumatera Utara itu tidak sebebas dulu. Mungkin bisa jadi walaupun belum ada kebijakan, bisa jadi ditutup Aceh. Kalau ditutup Aceh tentu lalu lintas orang menjual sapi dari Aceh keluar tentu nggak bisa. Nah efeknya kan ke peternak juga kan, penjualan tentu distribusi sapi tentu bermasalah. Jadi nah yang kita khawatirkan itu, jangan sampai nanti stok banyak tapi nggak keluar. Kan sayang dia nggak ngasih makan, ngasih makan tabung ya terus kan, tapi nggak keluar tabungannya. Nah itu masalahnya gitu. Nah yang saya khawatirkan jangka panjang itu sebenarnya jangan sampai stucknya itu gitu, karena peternak yang pelaku langsung yang merasakan paling pahit itu peternak. Berarti secara apa Pak? Kan habis lebaran haji kan rencana kan mau ngisi kandang gitu Ya. Pak. Jadi harus selektif kali nih, gitu Pak. Sebaiknya iya. Kalau di saya iya. Kenapa? Karena sapi kena itu sudah sekandang itu sudah rawan. Sudah ya kalau tidak akan 100% dibilang terkontaminasi ya, tapi sudah terbilang kena lah. Karena dia dengan aerosol, dengan penularan antar udara. Itu.